Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Karimah dengan NIM 213410050. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi politik, yaitu menganalisis tentang perkembangan dunia politik di bidang Capres 2024. Calon Presiden 2024 itu ada 3 kandidat. 1. Bapak Anies Baswedan, 2. Bapak Ganjar Pranowo, dan 3. Bapak Prabowo Subianto. Nah, dari ketiga kandidat ini, sebelum kita memilih siapa presiden kita ke depannya, perlu kita ketahui dari bibit-bibit bobot ketiga calon presiden tersebut. Kita mulai dari Bapak Prabowo. Bobot dari Bapak Prabowo ini, dia sangat menguasai di dunia kemiliteran, baik dari itu kualitas, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini adalah 5 prestasi gemilang Bapak Prabowo Subianto sebagai militer. Nah, dan dia sudah menduduki menjadi jabatan penting, yaitu menjadi kepemimpinan, menjadi pemimpin dari Kopassus militer. Ini adalah salah satu perkembangan dunia politik di bidang Capres calon presiden Bapak Prabowo. Hari ini Prabowo dideklarasikan PBB sebagai Capres 2024 di Surabaya. PBB menegaskan Prabowo sosok yang memiliki rekam jejak di bidang pertahanan. Nah, ini di bidang pertahanan salah satunya skill dari Bapak Prabowo ini di dunia militer. Ada salah satu Bapak Yusril mengatakan di artikel ini, Yusril menyebut alasan menjatuhkan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Bapak Prabowo. Karena apa? Bapak ini memiliki rekam jejak pada bidang pertahanan dan pengalaman terjun langsung di dunia militer. Ya tentu, karena jelas Bapak Prabowo ini sudah menjadi pemimpin di Kopassus militernya. Sebab itu, karena Menteri Pertahanan tidak hanya paham soal sistem pertahanan negara saja, kan tetapi memahami unsur sosial, stabilisasi politik, dan persoalan hukum. Gitu. Itu adalah sedikit dari tentang kepribadian atau kependidikan Bapak Prabowo Subianto. Sekarang kita bahas tentang bibit Bapak Prabowo, keturunan. Bapak Prabowo ini sering kali disebut dengan ekonomi nasional atau begawan ekonomi. Bapak Prabowo ini mempunyai keinginan bahwa nanti suatu saat sebelum Bapak Prabowo ini meninggal, Bapak Prabowo ini ingin melihat kalau negara Indonesia ini udah tidak miskin lagi gitu, udah tidak miskin, terus kayak masyarakatnya itu punya produk sendiri tanpa mengandalkan barang atau jasa dari luar negeri, kayak sabun, terus tas, semuanya barang-barang branded atau apapun itu gak masuk ke Indonesia gitu loh, kayak ya udah pakai produknya sendiri. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia, kau naik motor buatan Indonesia, kau pakai jam buatan Indonesia, kau pakai sabun buatan Indonesia, kau pakai parfum buatan Indonesia, kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto bakal calon presiden Republik Indonesia. Bisa dilihat dari video tadi bagaimana keinginan Bapak Prabowo terhadap Indonesia ini seperti apa. Bapak Prabowo itu sudah benar-benar menginginkan Indonesia itu maju semaju-majunya. Mungkin dengan adanya nantinya suatu saat jika Bapak Prabowo itu menjadi presiden yang terpilih, semoga apa yang diinginkan itu tercapai gitu. Sekarang kita bahas tentang bibit tentang kepribadiannya Bapak Prabowo ini. Karakternya Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu tegas, serem, dia tuh kayak sering-sering gebrak meja gitu kalau ngomong, biasanya sering kayak gitu kan. Mungkin dengan adanya
adanya ketegasan sama keseremannya Pak Prabowo itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih tertib dan lebih maju lagi. Mungkin yang dimaksud Pak Prabowo dengan adanya ketegasan itu seperti itu. Yang kedua yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar Pranowo ini sudah menjadi gubernur selama 2 periode di Jawa Tengah. Meskipun masyarakatnya itu banyak yang mengkritik tentang jalannya yang masih rusak dan tidak stabil, akan tapi banyak dari sisi positifnya dari Bapak Ganjar ini. Di antara salah satunya yaitu ini. Nah, ini salah satunya dari perkembangan dunia politiknya. Nah, tolak Zionis Israel di Piala Dunia, Ganjar mendadak jadi pahlawan Palestina. Lah, kenapa? Ini alasan dari Bapak Ganjar. Kenapa Bapak Ganjar ini tidak mau menerima Israel masuk ke Indonesia? Ya, karena salah satunya ya ini menjadi pahlawannya Palestina. Karena Bapak Ganjar ini berpikir dari dulu, dari pemerintahannya Bapak Insinyur Soekarno sampai sekarang Bapak Jokowi, kan Indonesia ini sudah kayak berpegang teguh dengan Palestina gitu loh, kayak membantu Palestina. Terus tiba-tiba Zionis Israel ini mau masuk ke Indonesia meskipun dalam bentuk Piala Dunia, akan tapi Bapak Ganjar ini tetap menolak dan itu menjadi banjir pujian di kalangan masyarakat begitu. Selanjutnya mengenai garis keturunan Bapak Ganjar Pranowo. Kakeknya Bapak Ganjar ini menjadi pejuang nasional pemberantas pemberontakan. Mungkin suatu saat jika Bapak 2024 ini jika Bapak Ganjar menjadi presiden, terpilih menjadi presiden, Bapak Ganjar ini bisa meneruskan pejuang nasional kakeknya ini menjadi lebih baik lagi di dalam bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu karakternya Bapak Ganjar. Bapak Ganjar itu orangnya suka bercanda, senyum terus gitu. Mungkin dengan adanya candaan kayak gitu bisa lebih menghibur masyarakat dan juga menghibur dirinya sendiri biar gak terlalu monoton terhadap negara. Yang terakhir yaitu Bapak Anies Baswedan. Ketika sekolah pendidikannya Bapak Anies Baswedan ini, Bapak Anies ini sudah terlatih menjadi ketua OSIS nasional. Terus ketika menjadi mahasiswa, Bapak Anies ini juga menjadi aktivis keorganisasian kemahasiswaan. Bapak Anies pun juga terpilih menjadi pemimpin atau ketuanya di dalam organisasi tersebut. Ketika lulus dari universitas, Bapak Anies juga menjadi rektor di Universitas Paramadinah Jakarta. Ketika Bapak Anies menjadi gubernur periode pertama di 2017, dulu Bapak Anies terlibat tentang adanya Formula E, terlibat tentang masalah tersebut. Ini adalah kasus yang terlibat kepada Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi Formula E. Akan tetapi sampai sekarang masih belum ada bukti bahwa Bapak Anies itu bersalah, bahwa Bapak Anies ini menjadi tersangka adanya korupsi Formula E ini. Masih belum ada buktinya. Kemudian Bapak Anies ini juga menjadi simpang siurnya masyarakat terhadap pembangunan proyek Stadion JIS yang ada di DKI Jakarta. Akan tetapi realitanya sekarang Stadion JIS itu terpilih untuk menjadi pembukaan Piala Dunia. Ini adalah 4 fakta pembukaan Piala Dunia yang ada di Stadion JIS ini. Ini adalah bukan karya tapi garapan Bapak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Garis keturunan Bapak Anies Baswedan. Kakek beliau adalah seorang pionir. Pionir ini adalah ketua yang mempertahankan bangsa Indonesia. Dulu pada tahun 1945, kakek beliau itu menjadi pejuang nasional yang menjadi pionirnya, yang menjadi ketua merdekanya Indonesia pada tahun 1945. Yang terakhir yaitu karakter Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies ini bersahaja, baik, selalu tersenyum, sekalipun kepada musuh, segala galak apapun, sebenci apapun orang ini, musuh ini kepada Bapak Anies Baswedan, tetapi Bapak Anies ini tetap menghormati dan tetap berperilaku baik terhadap orang tersebut. Sekian pernyataan dari saya terkait komunikasi politik di dalam perkembangan dunia politik di bidang calon presiden 2024. Pasti kalian sudah bisa memilih di antara ketiganya siapa calon presiden dan siapa presiden terbaik di 2024 ini menurut asumsi kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.